Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ya, yang akan kita diskusikan saat ini adalah masih dalam topik pemrograman komputer mengenai diagram alir. Ya, diagram alir ini saya bagi menjadi dua bagian, ya, supaya pada bagian pertama, diagram alir pertama ini Anda memahami dulu, ya, apa itu diagram alir. Nanti pada bagian yang kedua akan diberikan beberapa cara, ya, bagaimana membuat diagram alir, ya. Seperti pada awal pertemuan kita yang lalu, ya, kita menganggap perlu. Jadi seorang pemrogram, ya, itu penting kalau bisa kondisi semuanya, ya. Jadi kita lihat urut-urutan apa pekerjaan yang harus kita lakukan, ya. Kemudian dibentuk dalam diagram alir. Ya. Nah, basic itu yang disebut basic itu beginners all purpose symbolic instruction code, ya, bukan basic standar, ya. Kebetulan, ya, nama itu dibuat seperti itu atau memang sengaja dibuat seperti ini supaya kelihatan basic gitu, ya. Tapi kenyataannya memang ini adalah yang menurut saya paling tepat, ya, untuk dipelajari bagi pemula-pemula pemrograman komputer. Ya, kalau kita lihat sekarang yang namanya pemrograman itu tidak seperti ini, sangat sederhana, ya, compilernya atau interpreternya, ya, atau translatornya itu semua itu sudah tersedia, ya, sehingga semua menjadi lebih praktis. Tetapi di sini algoritma, jadi algoritma pemrograman itu harus kita ketahui, ya. Kalau tidak nanti ada bagian-bagian yang hilang. Nah, kalau bagian yang hilang atau tidak terprogram itu, kalau kita ingin memasukkan, itu menjadi sulit nanti, ya. Ya, itu sebabnya kita membuat suatu algoritma yang diterjemahkan dalam bentuk diagram alir. Basic beginners all purposes symbolic instruction code. Ya. Ini di tahun 1965 di Dartmouth College, ya. Bahasa komputer tingkat tinggi untuk memecahkan persoalan. Kenapa disebut bahasa komputer? Karena kita harus berkomunikasi dengan komputer. Anda ingin mengetahui, ya, atau memerintahkan pada seseorang atau itu harus mengerti bahasanya. Ya, dalam hal ini bisa pemrograman komputer bisa memecahkan masalah komersial. Saya kira Anda tahu semuanya itu, ya. Bisnis, keteknikan, ya, matematik. Ini semua adalah pada awal-awal diskusi kita lakukan. Ya, sekarang kita sudah dengan mudahnya kita lihat bagaimana kita membuat daftar hadir, bagaimana kita membuat suatu form, ya, misalnya di Bitly, ya, atau bagaimana kita membuat suatu sistem scanning, ya. Ya, sekarang kita kenal dengan peduli lindung. Nah, itu semua menjadi praktis. Tapi dasarnya semua adalah pemrograman komputer. Ya, program itu pembuat program mengambil data, mengolah data, dan mengartikan. Mengambil data misalnya peduli lindung, kita lihat, ya, mengenai COVID-19 ini, kita ambil data, ya, dari scanning kita, ya, QR code kita, kemudian kita lihat data itu diolah, oh ternyata Anda sudah vaksin misalnya, ya, oh diartikan, oh Anda sudah divaksin, oh belum vaksin dan sebagainya, ya. Vaksin kedua, kedua, booster dan sebagainya. Tetapi dari arti ini kita program semuanya itu dibuat dalam suatu algoritma tertentu. Ya. Basic mempunyai sekelompok baris ini, ya, program yang masing-masing punya nomor baris. Ya, ini basic yang dasar, ya, program basic yang dasar. Ya. Nomor baris harus bilangan bulat, positif, maksimum 5 digit. Ini waktu itu masih basic. Sekarang kita memang sudah tidak memakai ini, tapi proses terjadi basic itu kita harus tahu. Ya. Dasar-dasar pemrograman. Program adalah suatu rutin, ya, beberapa baris perintah berupa rangkaian perintah yang dibuat dengan aturan tertentu untuk memberitahu komputer. Ya. Ini adalah bahasa kita yang beritahu kepada komputer agar komputer tahu apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, langkah pertama adalah analisis persoalan. Ya, ini seharusnya agak geser, ya.
Kemudian langkah kedua adalah rancangan program. Ya. Rancangan program itu apa ini? Ya. Saya tidak menurut aturan, seharusnya ini yang sub ini harus agak masuk ya, tetapi tidak masalah. Ya. Analisis persoalan dulu. Misalnya kita misalkan masalah motor bakar. Ya, apa yang harus dihitung? Ya, udara masuk, bahan bakar, kemudian putaran dan sebagainya. Gimana urutannya? Urutannya kita masuk ke dalam rancangan program ini. Pertama algoritma perhitungannya kita lihat dulu. Ya, pertama apa, datanya apa, terus mengolahnya bagaimana dan sebagainya. Kok kita sudah dapat, kita terjemahkan dalam diagram alir. Ya, diagram ini akan menjadi sangat jelas apa yang ingin kita lakukan, ya, apalagi ya diharapkan bahwa Anda tahu betul dalam membuat diagram alir. Nanti diagram alir ini, dari diagram ini langsung masuk dalam program coding, ya, penyusunan awal. Jadi membuat program. Nah, program tersebut harus diverifikasi. Nah, ini keuntungannya dari basic, bahkan sampai visual basic. Ya, itu bisa diuji dulu sebelum dia dikompilasi, sebelum dia di-compile menjadi suatu program yang executed yang bisa dieksekusi langsung. Ya. Kemudian kita uji verifikasi dulu, kita lihat apa ada yang salah atau tidak, ada yang error atau tidak. Ya. Nah, di Visual Basic itu terlihat sekali. Begitu kita salah, artinya kurang tepat, dia langsung mengingatkan dan mengingatkan sangat jelas. Misalnya, Anda memakai kotak ini, misalkan memakai dari toolbox gitu ya, kurang tepat karena toolbox ini nilainya adalah harusnya angka atau nilainya adalah misalkan integer dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat. Tetapi ini semua dasar dari basic, perlu saya jelaskan supaya kita tahu, meskipun sudah di Visual Basic sudah otomatis sekali. Ya, kemudian setelah selesai kita dokumentasi. Ini ada urutan perancangan programnya. Ya. Diagram alir. Ya, diagram alir ya kita lihat tadi, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat diagram alir. Ya, setelah kita tahu urutan apa yang harus kita selesaikan, ya dalam perhitungan apa datang dulu, apa yang masuk dulu dan sebagainya, kita buat diagram alir. Ya, diagram alir menggambarkan urutan perintah atau proses dengan komputer dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Nah, ini lambang-lambangnya. Ya, yang pertama itu lambangnya 4 persegi panjang, itu berupa proses. Ya, ini berupa perhitungan atau beri harga variabel, memasukkan harga di sini. Ya, kedua input output, ya, membaca data, ya, kemudian juga menulis data di sini ya, input output. Nanti kita lihat. Nah, ini input manual. Ya, kalau ini sudah langsung dimasukkan program, ini manual. Ya, kita masukkan data melalui papan ketik. Misalnya ditanya berapa umur Anda, dimasukkan. Seperti pada misalnya Anda melakukan pemrograman KRS dan sebagainya. Nama Anda siapa, nomor mahasiswa Anda apa dan sebagainya. Kemudian ini adalah output, ya, hard copy, ya, mencetak hasil. Ya, kalau dulu di printer, sekarang mencetak hasilnya bisa berupa file. Decision, ya, pengambilan keputusan. Kemudian ini terminal. Ya, ini biasanya hanya ada dua ya, start dan stop. Terminal start untuk memulai programnya, terminal stop untuk menyelesaikan programnya. Kemudian ini loop, pengulangan. Ya, nanti kita akan lihat programnya, kalau sudah masuk programnya, apa itu yang disebut dengan looping. Ya, pengulangan. Nanti ada contoh di diagram alir mengenai pengulangan ini. Ini adalah garis arus, garis alir program yang ada di dalam diagram alir. Kemudian ini konektor, ya, nyambung antara urutan pertama dan kedua dalam satu halaman. Ya, jadi kalau halaman ini penuh ya, kita bisa di sebelahnya kita bisa buat lagi. Kita bagi halaman itu menjadi dua, diagram alir di sebelah kiri, diagram alir sebelah kanan. Ya, kalau Anda bisa bikin tiga nggak masalah. Tetapi untuk menyambung diagram tersebut kita harus memakai konektor yang lambangnya bulat. Itu untuk bahasa pembuatan diagram alir bersama. Kemudian ada untuk penyambungan juga, tapi antara halaman. Ya, kalau program diagram alir ada panjang, harus disambung ke halaman selanjutnya. Menyambungnya adalah ini lambangnya. Ya.
Diagram alir yang baik adalah efisien dan komunikatif. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa berulang-ulang dan sebagainya. Saya pernah membuat program ya, tanpa saya sadari itu berulang-ulang si komputernya memprosesnya cukup lama untuk suatu program yang sederhana. Itu sebabnya saya katakan bahwa tadi semua pemrogram bersepakat kalau bisa buat diagram alir dulu. Ya, kita observasi dulu ini kok pengulangan ya, terus kita bisa memperbaiki. Ya nanti kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan pengulangan. Jalan proses sesingkat mungkin, hindari pengulangan proses. Nah ini ya, ini yang mengerikan ini ya. Saya tadinya tidak sadar, ternyata ada teman saya ya membuat program, dia tanya sama saya, kita sama-sama mengambil pada waktu di studi di suatu negara, dia tanya, loh kok saya 24 jam belum selesai. Saya heran, kamu hitung apa gitu ya. Kemudian setelah dicek, ternyata ini ada pengulangan yang tidak penting. Untuk proses yang sama, gambarkan satu kali saja. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Proses berjalan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Sebisa-bisanya seperti ini. Kalau nggak bisa boleh dilanggar, tapi yang penting harus jelas. Ya. Diawali dengan start dan diakhiri dengan stop. Dimulai dari pojok kiri atas halaman, jadi halaman bisa separuh, pojok kiri atas. Ya. Pada titik keputusan atau decision, apabila kembali ke titik sebelumnya, panah harus ke kiri. Ya. Kalau terpaksa baru boleh ke kanan. Ya. Apabila ke langkah berikutnya, ke kanan. Ya. Tetapi panah ini akan menunjukkan ya apakah dia itu adalah kembali ke titik sebelumnya atau ke langkah selanjutnya, itu kita lihat dari panahnya ya. Sebaiknya adalah bisa ke kiri atau ke kanan ya. Tapi kalau tidak bisa ke kanan atau ke kiri ya. Kalau kita paham betul diagram alir, kita akan tahu oh ini kembali ke suatu rute tertentu ya, kembali ke atas ya. Hindari pemotongan garis arus ya. Ini kelihatannya mudah ya, tapi agak sulit ya. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, ada caranya membuat suatu perpotongan ya sehingga tidak terlihat bahwa itu adalah suatu garis yang sama. Usahakan jarak yang sama antara lambang satu dengan yang lainnya. Nah, ini ada sebuah diagram alir sederhana. Start. Ya. Kemudian kita memberikan, Anda lihat lagi diagram alirnya, ini adalah masukan. Ya, masukan yang yang dalam program yang dilakukan adalah nama barang, banyaknya barang, dan harga barang. Ya, ini bisa dibuat suatu komunikasi ya. Mungkin Anda harus membuat programnya. Nama barang apa? Anda masukkan apa. Kemudian di bawahnya ada pengantar lagi. Banyaknya berapa? Nah, terus Anda ketikkan di sini. Ya. Kalau itu adalah yang masukkan berupa dari papan ketik ya. Kemudian harganya berapa? Anda masukkan. Diproses. Nah, dalam proses ini ada rumusnya bahwa harga total adalah banyaknya barang kali harga. Nah, ini sederhana ya. Kemudian dia akan dicetak nama barang apa, banyak barang berapa, harganya berapa, terus harga totalnya berapa. Ya, ini mungkin ada ya, kalau kita bisa ini mungkin ada dalam hati Anda mengatakan oh ini seperti ini program teller ya, teller misalkan di supermarket atau apa ya, sederhana ya, untuk satu barang ya, satu jenis barang. Karena apa? Karena langsung start sampai di sini stop, selesai. Ya, ini program sederhana. Mari kita lihat selanjutnya. Ini adalah bentuk diagram alir yang kita buat tadi ya. Sampai di sini kita bikin stop. Ya. Tetapi berulang, nama barang, harga cetak, nama barang lagi, harga cetak. Dan ini berulang bolak-balik bentuknya diagram alirnya sama. Ini yang dikatakan hindari. Ya, mengulang-ulang program yang sama ya, sehingga nanti diagram alirnya ya, tapi tentunya ada aturan tertentu, bukan tidak boleh Anda melakukan seperti ini ya. Kalau memang tidak bisa dihindari harus membuat seperti ini, silakan ya. Tapi ingin menunjukkan bahwa ini terjadi 2 kali bentuk seperti ini ya. Itu bisa disederhanakan. Ini ada start stop ya, ini mungkin diulang-ulang 10 kali dan sebagainya. Nah, yang kita lakukan adalah seperti ini. Ya.
Ini sama, kiri atas dan kanan itu sama ya. Tadinya saya perbesar tapi lupa menghapus yang ini. Ya, start. Nama barang, ya, jumlahnya berapa, harganya berapa, masuk, hitung, cetak. Ya. Kemudian diulang ke atas. Nama barang, harga barang, jumlahnya berapa, cetak lagi. Ya. Sekali lagi ini juga adalah program teller. Meskipun belum sempurna, tapi logikanya sudah seperti itu ya. Jadi Anda memberi barang apa, kemudian teller memasukkan ya barang A ke barang B dan sebagainya. Ya. Sehingga nanti akan kita lihat bahwa dia akan bolak-balik melakukan printing, Anda mendapatkan lembaran bukti pembayaran. Nah, itu diagram alir yang pertama saya katakan kalau berulang-ulang, kalau bisa dijadikan suatu bentuk ini ya, tanda panah ke kiri, yang berarti dia kembali ke atas. Ya, belum tentu decision ya, Anda bisa berikan decision juga di sini. Nambah barang, ya naik ke atas. Apakah sudah tidak ada? Langsung turun ke bawah. Stop. Ya, jadi, oh ini tidak ada stopnya ya. Nah, yang paling tepat ini ya, kira-kira ini ada stopnya. Nah, ya saya kira itu ya untuk diagram alir yang sederhana. Jadi nanti akan kita kembangkan ya. Jadi nanti kita akan kembangkan ke program diagram alir yang mungkin lebih lengkap ya. Saya tidak mengatakan lebih rumit ya, tapi lebih lengkap untuk memudahkan atau melancarkan proses pemrograman kita.